Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sifat Lajija akan menjelaskan beberapa materi mengenai bank dan lembaga keuangan. Bank merupakan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis kantor bank di Indonesia sendiri terbagi menjadi 4, yaitu kantor pusat, kantor cabang penuh, kantor cabang pembantu, dan kantor kas. Pembinaan dan pengawasan bank di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia. Dan Bank Indonesia sendiri menetapkan kesehatan bank yang meliputi pada aspek kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Di Indonesia, sanksi diberikan kepada siapa saja yang melakukan kegiatan perbankan seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Bank Indonesia. Pelanggaran tersebut diancam dengan pidana 5-15 tahun serta denda administratif antara 10-200 miliar. Lalu perkembangan bank di Indonesia telah mengalami banyak perubahan yang disebabkan oleh perkembangan internal maupun eksternal dunia perbankan, sehingga menyebabkan kondisi perbankan secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4 periode, yaitu yang pertama, kondisi perbankan sebelum serangkaian paket-paket deregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak 80-an. Lalu yang kedua, kondisi perbankan setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir 90-an. Lalu yang ketiga, kondisi perbankan pada masa krisis ekonomi sejak akhir 90-an. Dan yang terakhir adalah kondisi perbankan pada saat ini. Jenis-jenis bank di Indonesia sendiri terbagi menjadi beberapa macam, yaitu bank menurut kegiatan usaha yang terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat, lalu bank menurut bentuk usaha yang terdiri dari bank berbentuk koperasi, bank berbentuk perusahaan perseorangan, bank berbentuk perseroan terbatas atau PT, dan bank berbentuk firma. Lalu selanjutnya ada bank menurut pendirian dan kepemilikan yang terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Dan selanjutnya ada bank menurut target pasar yang terdiri dari retail bank, corporate bank, dan retail corporate bank. Selanjutnya ada bank menurut fungsi, yaitu terdiri dari bank sentral, bank umum, bank pembangunan, bank desa, dan bank perkreditan rakyat. Selanjutnya ada bank menurut status kepemilikan, yang terdiri dari bank milik negara, bank milik swasta nasional, bank milik swasta asing, bank pembangunan daerah, dan bank campuran. Selanjutnya ada kesehatan dan rahasia bank. Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Aturan kesehatan bank sendiri diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan, dan pengawasan bank. Untuk mengetahui kesehatan bank, terdapat beberapa penilaian yang disebut sebagai CAMELS, yaitu C adalah kapital atau permodalan, A adalah asset quality atau kualitas aset, M adalah manajemen, I adalah earnings atau rentabilitas, L adalah liquidity, dan S adalah sensitivity to market risk atau sensitivitas terhadap risiko pasar. Lalu untuk apa sih adanya rahasia bank? Rahasia bank sendiri ada untuk kepercayaan, yaitu tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan dan juga sebaliknya, maka kegiatan perbankan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Salah satu faktor kegiatan perbankan
yang dapat mempengaruhi kadar kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah, baik itu rahasia keuangan ataupun data diri nasabah. Bila kerahasiaan data nasabah tidak dapat dijamin oleh bank, maka nasabah tidak akan mau dan merasa enggan untuk berhubungan dengan bank tersebut. Oleh karena itu, demi mewujudkan terjaminnya rahasia tertentu dari nasabah yang berada di bank, maka ketentuan tentang rahasia bank dicantumkan dalam Undang-Undang Perbankan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 7/1992. Yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Rahasia bank sendiri ada beberapa pengecualian. 3 diantaranya adalah demi kepentingan perpajakan, demi kepentingan peradilan dan perkara pidana, dan demi kepentingan perdata antara bank dengan nasabahnya. Kegiatan mengalokasikan dana. Kegiatan mengalokasikan dana sendiri merupakan kegiatan penyaluran kembali dana yang dihimpun dari masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, kegiatan mengalokasikan dana ini dapat diwujudkan melalui pinjaman atau kredit. Kredit sendiri merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Lalu apa saja sih perjanjian dalam kredit itu? Perjanjian dalam kredit terbagi menjadi beberapa macam, yaitu jumlah kredit, jangka waktu kredit, suku bunga, cara pembayaran, jaminan, biaya administrasi, dan biaya asuransi. Lalu kredit berfungsi untuk apa aja sih? Kredit sendiri berfungsi untuk meningkatkan daya guna uang, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, serta untuk meningkatkan daya guna barang. Di dalam kredit sendiri terbagi menjadi 5 prinsip yang disebut dengan 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Karakter ini berhubungan dengan latar belakang nasabah, seperti cara hidup, keadaan keluarga, hobi, dan lain-lain. Lalu capacity ini meliputi pendidikan dan nasabah. Capital sendiri mencakup laporan keuangan seorang nasabah, dan collateral mencakup jaminan fisik atau jaminan non-fisik yang diberikan nasabah kepada bank. Lalu condition adalah bagaimana kondisi ekonomi dan politik di masa mendatang seorang nasabah. Kredit sendiri ada dengan jaminan dan tanpa jaminan. Kredit dengan jaminan terbagi menjadi 2, yaitu dalam benda berwujud dan dalam benda tidak berwujud. Lalu bagaimana sih penilaian kredit? Penilaian kredit itu dikenal dengan metode 7P, yaitu personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection. Personality sendiri yaitu penilaian dari segi kepribadian dan tingkah laku nasabah sehari-hari atau di masa lalunya. Party sendiri merupakan klasifikasi berdasarkan modal dan loyalitas seorang nasabah. Lalu purpose sendiri adalah bagaimana tujuan dan jenis kredit yang akan diambil oleh seorang nasabah. Prospek adalah penilaian usaha nasabah di masa yang akan datang. Payment merupakan sumber dana dan pengembalian kredit yang akan diberikan nasabah kepada bank. Lalu profitability adalah bagaimana kemampuan nasabah mencari keuntungan untuk membayar kredit tersebut. Dan protection adalah jaminan atau jaminan yang dapat berupa barang, surat berharga, ataupun lainnya yang diberikan nasabah kepada bank. Nah, aspek penilaian dalam kredit sendiri itu terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama aspek yuridis, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis, aspek manajemen, aspek sosial dan ekonomi, dan aspek AMDAL atau analisis dampak terhadap lingkungan. Nah, bagaimana sih prosedur pembelian kredit? Prosedur pembelian kredit terbagi menjadi
beberapa langkah, yaitu yang pertama, mengajukan berkas. Yang kedua, penyelidikan berkas pinjaman. Ketiga, wawancara. Lalu yang keempat, datang ke tempat. Yang kelima, wawancara kedua. Yang keenam, keputusan kredit. Yang ketujuh, penandatanganan akad kredit. Yang kedelapan, realisasi kredit. Dan yang kesembilan, penyaluran atau penarikan kredit. Lalu, kualitas kredit itu dibagi menjadi beberapa macam sih. Kualitas kredit dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang terdiri dari lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Lalu selanjutnya ada bank umum berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah merupakan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah yang sejalan dengan pemikiran Islam mengenai aktivitas ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan pada prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Lalu apa sih perbedaan bank syariah dan bank konvensional? Terdapat beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama adalah jika ingin berinvestasi kepada bank syariah, kita harus berinvestasi pada usaha yang halal. Sedangkan pada bank konvensional, kita bebas. Lalu yang kedua, keuntungan dalam bank syariah berdasarkan atas bagi hasil, margin, keuntungan, dan fee. Sedangkan dalam bank konvensional adalah sistem bunga. Lalu yang ketiga, besaran bagi hasil dalam bank syariah dapat berubah-ubah tergantung kinerja usaha. Sedangkan dalam bank konvensional, besarannya tetap dikarenakan sudah ditentukan bunganya berapa. Lalu yang keempat adalah dalam bank syariah, pola hubungannya adalah kemitraan. Sedangkan dalam bank konvensional, hubungannya adalah debitur dengan kreditur. Dan yang terakhir, dalam bank syariah ada pengawas, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan dalam bank konvensional tidak ada lembaga seperti Dewan Pengawas Syariah. Lalu, bagaimana sih mekanisme bagi hasil? Mekanisme bagi hasil sendiri terbagi menjadi dua, yaitu profit sharing dan revenue sharing. Profit sharing sendiri merupakan bagi hasil yang dimana dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima. Sedangkan revenue sharing adalah sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Lalu, Dewan Pengawas Syariah itu bagaimana sih? Dewan Pengawas Syariah sendiri berkedudukan di kantor pusat bank dan bersifat independen. Dewan Pengawas Syariah ini dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan fungsinya adalah untuk mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Lalu apa saja sih produk-produk di bank syariah? Produk di bank syariah ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama simpanan yang berupa wadiah, yang kedua bagi hasil yang berupa mudharabah, musyarakah, mujaraah, dan musyakoh. Lalu yang ketiga jual beli yang berupa mudharabah, salam, istina, serta ijarah. Dan yang terakhir adalah jasa, yaitu berupa wakalah, kafalah, hawalah, dan akran. Selanjutnya ada sewa guna usaha atau leasing. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan, sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, yang digunakan oleh penyewa guna usaha atau yang disebut dengan lease selama jangka waktu yang ditentukan dan berkala. Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing.
Yang pertama ada lessor, yaitu perusahaan sewa guna usaha atau yang memberikan jasa. Yang kedua ada lessee, yaitu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan, baik dalam bentuk barang ataupun modal. Lalu yang ketiga ada supplier. Supplier adalah perusahaan yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Lalu yang keempat ada kreditur, yaitu bank yang memegang peranan dalam hal penyediaan kepada lessor. Sewa guna usaha terbagi menjadi dua, yaitu finance lease atau sewa guna usaha dengan hak opsi, dan operating lease atau sewa guna usaha tanpa hak opsi. Finance lease merupakan suatu bentuk pembiayaan yang ciri-cirinya salah satunya adalah objek sewa guna atau barang modal yang dimiliki lessor dapat berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak yang memiliki umur maksimum sama dengan kegunaan ekonomis barang tersebut. Lalu jenis sewa guna usaha yang kedua adalah operating lease. Operating lease ini mempunyai salah satu ciri yang mana objek sewa guna yang digunakan oleh lease dalam bentuk masa kontrak dengan jangka waktu relatif pendek daripada umur ekonomisnya. Apa sih kelebihan sewa guna usaha atau leasing dibandingkan dengan pembiayaan lainnya? Kelebihan leasing sendiri yang pertama ada transaksi yang dapat dilakukan tanpa harus adanya uang muka. Yang kedua, pembiayaan sewa guna lebih fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, sewa guna usaha bersifat off balance sheet atau sewa guna usaha tidak tercantum sebagai utang dalam neraca perusahaan. Selanjutnya ada asuransi. Asuransi merupakan istilah yang sering digunakan untuk semua tindakan, cara, dan ganti rugi finansial untuk menggantikan kerugian yang diterima, yaitu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mendapatkan perlindungan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 sendiri, asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan. Prinsip dasar asuransi. Prinsip dasar asuransi yang pertama adalah incurable interest atau kepentingan untuk mengasuransikan. Prinsip ini memberikan hak kepada tertanggung yang diakui secara hukum untuk mengasuransikan jiwa ataupun aset karena adanya hubungan keuangan antara tertanggung dengan jiwa ataupun aset yang diasuransikan. Lalu yang kedua, prinsip indemnitas, yaitu perjanjian yang mana penanggung memberikan suatu proteksi kemungkinan kerugian ekonomi yang akan diderita tertanggung. Yang ketiga ada utmost good faith atau prinsip kejujuran sempurna. Ini merupakan prinsip di mana suatu pihak dalam perjanjian tidak wajib memberikan sesuatu yang ia tak ketahui mengenai perjanjian. Lalu yang keempat ada prinsip subrogasi, yaitu di mana prinsip kerugian yang diderita seorang tertanggung akibat suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dapat dilihat dari segi timbulnya kerugian tersebut. Jadi kerugian tersebut ada karena apa? Gitu maksudnya. Jenis-jenis asuransi. Jenis-jenis asuransi terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama asuransi jiwa, yang mana bertujuan untuk memberikan jaminan kepada seseorang atau keluarga yang disebabkan oleh kematian, kecelakaan, serta sakit. Lalu yang kedua ada asuransi pendidikan, yaitu bertujuan untuk membantu para orang tua untuk mempersiapkan masa depan pendidikan anaknya kelak. Asuransi pendidikan ini merupakan dana yang disimpan dalam jangka waktu panjang untuk pendidikan anak-anaknya nanti. Lalu yang ketiga ada asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan adalah bentuk perlindungan finansial yang dirancang untuk melindungi pemilik kendaraan dari kerugian atau kerusakan yang mungkin terjadi pada kendaraan mereka. Nah, biasanya tuh kayak kita beli motor, biasanya ada asuransi selama beberapa tahun gitu. Lalu yang keempat ada asuransi kesehatan.
Asuransi kesehatan adalah bentuk perlindungan finansial yang dirancang untuk membantu mengatasi biaya pengobatan dan perawatan kesehatan. Dalam sebuah kesepakatan harus ada perjanjian. Di asuransi sendiri ada beberapa perjanjian di dalamnya, yaitu yang pertama harus ada penyesuaian paham di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian, dan harus ada penyesuaian pendapat antara tertanggung dan penanggung. Yang kedua, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai wewenang dan mampu atau cakap membuat perjanjian tersebut. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa, dia punya kesehatan mentalnya buruk, jadi dia tidak bisa. Lalu yang ketiga, dalam membuat perjanjian asuransi harus membuat tujuan tertentu atau konsiderasi yang berguna agar perjanjian tersebut berlaku. Lalu yang terakhir, perjanjian asuransi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, yaitu bertentangan dengan moral, undang-undang, dan lain-lain. Polis. Di dalam asuransi ada yang namanya polis. Apa sih polis? Polis adalah surat yang dikeluarkan oleh penanggung sebagai bukti bahwa seseorang atau suatu perusahaan telah menutup pertanggungan dengan perusahaan asuransi. Polis merupakan bukti tertulis dalam perjanjian asuransi di mana pertanggungan harus diadakan secara tertulis dengan akta. Dan pada umumnya, polis berfungsi sebagai perjanjian pertanggungjawaban sebagai bukti jaminan dari pertanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, dan sebagai bukti pembayaran premi asuransi oleh tertanggung kepada penanggung sebagai balas jasa atas jaminan penanggung. Nah, tadi kan ada premi asuransi. Bagaimana sih menetapkan premi asuransi tersebut? Premi asuransi dapat ditetapkan berdasarkan pertama, usia pemegang polis. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, jenis dan jumlah perlindungan. Yang keempat, faktor risiko. Dan yang kelima, masa pertanggungan. Selanjutnya ada dana pensiun. Dana pensiun merupakan lembaga keuangan non-bank yang menyelenggarakan program pensiun dan dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga sosial, atau orang sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang memasuk atau memenuhi janji manfaat pensiun. Di dalam dana pensiun terdapat beberapa asas yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan dana pensiun. Yaitu asas yang pertama adalah asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya, yaitu dana pensiun didukung oleh badan hukum tersendiri dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan asas ini, kekayaan dana pensiun yang terutama bersumber dari iuran terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya. Lalu asas yang kedua adalah asas penyelenggaraan, yaitu dalam sistem pendanaan. Penyelenggaraan dana pensiun berdasarkan asas ini, baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, harus dengan mengumpulkan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup untuk memenuhi pembiayaan hak peserta. Lalu asas yang ketiga ada asas pembinaan dan pengawasan. Asas ini merupakan penggunaan kekayaan dana pensiun terhindar dari kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama pemumpukan dana. Yang keempat ada asas penundaan manfaat. Dalam asas ini, penyelenggaraan program dana pensiun dimaksudkan agar kesinambungan penghasilan yang menjadi hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun yang pembayarannya juga dilakukan secara berkala. Lalu yang kelima, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Asas ini merupakan asas pembentukan dana pensiun yang dilakukan atas prakarsa pemberi kerja untuk menjadikan manfaat pensiun. Jenis-jenis dana pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, di Indonesia terbagi menjadi 3 jenis dana pensiun, yaitu yang pertama dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun pemberi kerja merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti. Lalu yang kedua ada dana pensiun lembaga keuangan.
Dana pensiun lembaga keuangan ini merupakan dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Lalu yang ketiga ada dana pensiun lembaga keuntungan. Dana pensiun lembaga keuntungan ini merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh suatu bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun. Apa saja sih fungsi dalam perusahaan dana pensiun? Fungsi perusahaan dana pensiun ini dapat berdampak pada perusahaan, karyawan, dan penyelenggara program. Bagi perusahaan, salah satunya adalah untuk memberikan penghargaan kepada setiap karyawan karena telah memberikan pengabdian terhadap perusahaan tersebut. Dan bagi karyawan sendiri adalah untuk hari tua yang umumnya sulit untuk melanjutkan kerja dan meraih pendapatan. Nah, dengan adanya dana pensiun ini, jadi tidak khawatir dengan adanya hari tua bagi karyawan. Nah, yang ketiga bagi penyelenggara program ini, dana pensiun berfungsi sebagai penyelenggara program yang memiliki kesempatan untuk mengelola dana agar menghasilkan keuntungan. Sebab iuran dana hari tua dapat digolongkan ke dalam investasi. Selain fungsi, dana pensiun juga mempunyai manfaat, yaitu yang pertama, ketentuan hidup jadi lebih baik. Karena dana pensiun yang mencukupi memungkinkan seorang menjalani hidup yang lebih layak dan nyaman tanpa harus bekerja keras di masa tua. Lalu yang kedua, dapat memenuhi impian. Dengan adanya dana pensiun yang mencukupi, seseorang dapat mewujudkan impian atau keinginan yang tidak terpenuhi semasa kerja. Lalu yang ketiga, dapat mengurangi beban keluarga. Dana pensiun yang mencukupi dapat mengurangi beban finansial bagi keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sudah pensiun atau sudah tua dan tidak bekerja. Yang keempat adalah untuk mendorong pensiun dini. Jadi jika seseorang memiliki dana pensiun yang mencukupi, maka dia bisa pensiun di masa yang belum tua-tua banget gitu. Produk dana pensiun. Produk dana pensiun di Indonesia biasanya terbagi menjadi dua program, yaitu yang pertama program pensiun manfaat pasti atau PPMC. PPMC ini merupakan produk yang besaran manfaatnya ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Jadi setiap iuran dibebankan kepada pemotongan gaji karyawan. Dan di samping program ini ditentukan berdasarkan masa kerja serta jumlah penghasilan karyawan. Lalu yang kedua, program pensiun iuran pasti atau PPIP. PPIP ini produk yang besarannya didasarkan dari hasil pengembangan kekayaan, yaitu iuran yang dibebankan kepada karyawan dan perusahaan. Secara umum, dana ini ditentukan oleh money purse, placing plan, serta profit sharing. Persyaratan dan tata cara pembentukan dana pensiun. Berdasarkan ketentuan pasal 139 ayat 1 dan 2 Undang-Undang PPSK, persyaratan pembentukan dana pensiun terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap pembentukan dana pensiun. Dalam tahap ini pembentukan dana pensiun harus didasarkan pada pernyataan tertulis pendiri yang wajib memuat keputusan untuk membiayai penyelenggaraan dana pensiun sesuai dengan Undang-Undang PPSK dan peraturan pelaksanaannya serta PDP. Yang kedua, dana pensiun memiliki status sebagai badan hukum, yaitu di mana dana pensiun dapat memulai kegiatannya sebagai suatu dana pensiun sejak tanggal pengesahan pembentukan dana pensiun oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lalu tahap yang ketiga adalah pengumuman pembentukan dana pensiun. Pengurus wajib mengumumkan pembentukan dana pensiun dengan menempatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas PDP atau Peraturan Dana Pensiun kepada Berita Negara Republik Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.